Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga menuju ke alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, apa sih itu ikhlas? Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah tentang ikhlas. Ikhlas adalah salah satu sifat mulia yang seharusnya menjadi dasar dari amal perbuatan kita. Dalam Islam, ikhlas bermakna melakukan segala sesuatu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan pujian, imbalan, atau bahkan penghargaan dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dan menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan adalah inti dari ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, namun keikhlasan tidak selalu mudah. Seringkali kita merasa tergoda oleh pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Padahal amal yang dilakukan tanpa keikhlasan akan kehilangan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan keridhoannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Lalu, bagaimana cara melatih diri kita untuk menjadi ikhlas? Yang pertama, yaitu niat yang lurus. Sebelum kita melakukan sesuatu, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah aku melakukan ini karena Allah? Jika jawabannya tidak, maka luruskanlah niat kita. Yang kedua, yaitu tidak mengharap balasan duniawi. Ketika kita berbuat baik, jangan pernah mengharap balasan dari orang lain. Yakinlah bahwa balasan yang terbaik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu berdoa mengharap keikhlasan. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar senantiasa diberikan hati yang ikhlas. Karena dengan pertolongannya lah kita bisa mencapai sifat tersebut. Yang keempat, yaitu menghindari sifat riya dan ujub. Jangan pernah pamerkan amal kebaikan kita, karena hal tersebut dapat mengurangi atau bahkan
menghapus pahala kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, keikhlasan adalah kunci kebahagiaan sejati. Dengan ikhlas, kita tidak akan pernah merasa kecewa jika kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui dan tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Marilah kita jadikan keikhlasan sebagai pondasi dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita agar senantiasa menjadi orang-orang yang ikhlas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Semoga kita semua tergolong menjadi orang-orang yang ikhlas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi